Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kenalin nih, nama aku Hamsatun Hasana, aku biasa dipanggil Hana. Nah, hari ini kita akan belajar dasar menggambar menggunakan AutoCAD. Nah, sebelumnya aku di sini menggunakan Autodesk AutoCAD tahun 2022 ya teman-teman. Nah, AutoCAD itu adalah sebuah software desain teknik yang dikembangkan oleh Autodesk dan banyak digunakan di bidang teknik sipil, arsitektur, maupun mesin. Di AutoCAD, kita bisa membuat gambar teknik dengan sangat presisi menggunakan berbagai perintah atau command. Perintah ini bisa diakses melalui toolbar atau ribbon di bagian atas ini ya teman-teman. Command line di sini nih, kolom perintah bawah, atau menggunakan shortcut keyboard agar lebih cepat. Nah, sekarang kita akan mulai dari beberapa perintah dasar yang paling sering digunakan oleh pemula. Di sini aku mau jelasin dulu, aku bakalan menggunakan draw yang ada di draw ini. Ada line, polyline, circle, arch, rectangle, sama polygon ya teman-teman. Nah, jadi aku mau mulai di line dulu nih. Aku mau mulai di line. Kita pencet ini line. Kita ke sini. Mau berapa nih? Yang 1000 nih, tapi aku mau pakai shortcut. Shortcutnya yaitu L, enter. Kita pencet titik awal, lalu ke kanan kita pilih 1000. Kita enter, lalu kita enter lagi teman-teman. Nah, seperti itu ya cara membuat line. Ingat-ingat, kalau mau cara cepat, kita pakai shortcutnya apa teman-teman? Iya betul, L, enter. Kita klik lagi ke kanan, kita mau 2000 karena tadi 100 kecil ya teman-teman. Kita enter lagi. Begitu ya teman-teman. Oh iya, gimana nih cara mau buat baris tapi seirama gitu guys, dari ini ke ini itu sama gitu. Nah gini nih caranya, kita pencet L, enter, lalu nih kita posisikan ke hijau, kotak hijau itu, lalu kita ikuti garis patah-patah atau garis yang sambung ini. Nah kita pencet di sini, lalu ke kanan kita klik 3000 ya teman-teman, kita enter lagi. Nah gitu ya teman-teman cara buat agar ini dan ini itu jadi satu kesinambungan untuk titik awalnya ya teman-teman. Gitu deh caranya buat line atau garis ya teman-teman. Ingat shortcutnya apa? L, lalu kita tekan langsung enter. Oke. Nah, apa sih perintahnya line ini? Perintah line ini digunakan untuk membuat garis lurus. Fungsinya digunakan untuk membuat garis sederhana seperti denah atau bentuk dasar objek. Nah, di sini aku juga udah buat teman-teman. Exercise-nya kayak tadi itu begini nih hasilnya. Bentar ya teman-teman. Nah, aku buat gini nih. Aku buat dari 1, 2 sampai 7 ya teman-teman. Caranya itu sama kayak tadi. Atau gini nih, cara cepatnya lagi kalau nggak mau ketik shortcut lagi. Shortcutnya itu sudah tersimpan tadi ya teman-teman. Kita tinggal enter lagi. Lalu kita enter. Lalu bagaimana caranya agar kita tidak usah mengulang shortcut yang tadi? Nah, caranya tuh gampang teman-teman. Kita tinggal enter lagi aja. Karena shortcut yang tadi itu sudah tersimpan. Begitu ya teman-teman. Kita ketik 5000, kita enter. Nah, sudah selesai teman-teman. Begitu ya caranya untuk menggunakan shortcut atau membuat garis dengan cara L, enter. Nah, selanjutnya nih aku mau buat polyline. Polyline itu adalah garis yang menyatu menjadi satu objek berbeda dengan line biasa. Shortcutnya itu adalah P, L, enter. Lalu kita tentukan titik awal. Lalu kita berapa ya? Coba ya kita klik 1000 lagi. Lalu ke bawahnya 1000 lagi deh, coba 1000.
Kita klik lagi untuk kanannya, kirinya 1000. Lalu ke atasnya lagi. Cara cepatnya agar kita tidak usah klik angka lagi apa teman-teman, yakni C, enter teman-teman. Begitu ya cara cepatnya deh, cara cepatnya gitu. Nah, apa nih bedanya line biasa sama polyline? Line biasa sama polyline itu gini, kalau polyline itu kita klik ini langsung jadi satu kesatuan ya teman-teman. Sedangkan kalau di apa itu udah di line kita itu gini nih. Kita klik sini, kita klik 1000, enter. Kita ke bawah lagi 1000, enter. Kita klik lagi 1000, enter. Kita klik lagi ke atas. Gak usah klik lagi deh, C, enter, udah. Nah, bedanya itu kan kalau polyline ini jadi satu. Nah, sedangkan di line itu kita gak jadi satu teman-teman. Nih kita pencet 1, 2, 3, 4. Nah, bedanya kalau di polyline itu menjadi satu kesatuan, sedangkan kalau di line biasa itu menjadi bercerai, satu-satu. Beda, gitu ya teman-teman. Oke, sekarang aku mau spill kelebihan dari polyline ini teman-teman. Yang ini ya polyline, yang kalau yang kanan itu apa namanya? Line, betul. Kelebihan polyline yang pertama yakni bisa dibuat tebal, yang kedua bisa diedit atau mudah diedit, dan yang ketiga yang tadi aku jelasin tetap menjadi satu objek. Oke teman-teman, selanjutnya aku mau ke apa nih? Ke polygon ya teman-teman. Polygon itu kita tinggal klik POL teman-teman. Kita langsung enter. Nah, polygon ini digunakan untuk membuat bangun beraturan seperti segi 5, segi 6 dan lainnya. Aku coba sekarang segitiga deh. Segitiga. Kita enter lagi. Kita klik mana nih? Aku mau ketik lagi ya, POL 3, kita enter. Lalu kita cari nih, kita mau gambar di mana? Di sini ya. Nah, sebelum itu aku mau jelasin nih, inscribe in cycle and circumscribe about circle. Apa tuh bedanya? Kalau inscribe itu dari tengahnya, gini deh, dari jarak dari tengah ke sudut ya teman-teman kalau inscribe. Sedangkan kalau circum itu jarak dari tengah ke sisi teman-teman, bukan ke sudut. Gini nih, aku jelasin nih. Aku mau pilih di inscribe. Aku mau berapa ya? Coba 100 deh. 100. Nah, kecil kan teman-teman? Kalau aku coba yang circum. Coba yang circum. Nah, aku mau ketik lagi 100. Gini ya teman-teman bedanya. Nah, kalau di inscribe itu dari tengah ini ke sudut teman-teman. Jaraknya dari tengah ke sudut. Sedangkan untuk yang circum dari tengah ke sisi teman-teman, jaraknya. Jadi 100. Kalau yang inscribe ini dari 100, dari tengah 100 ke sudut. Kalau yang circum ini dari tengah ke sisi, itu jaraknya 100 yang udah aku masukin tadi ya teman-teman. Oke. Nah, aku juga mau buat berapa? Sisi 5 ya, coba ya. Kita ketik pol, lalu kita enter, kita klik segi 5, kita enter lagi. Kita draw di sini yang inscribe. Nah, kita enter. Belum. Kita enter lagi. Aku juga udah buat tadi. Untuk contohnya, contoh dari segi berapa tuh tadi polygon ini tuh
segitiga, segi 5, segi 7, sama segi 10. Teman-teman, aku udah buatnya. Tuh aku pakai yang ini inscribe, 3 ini inscribe, dan yang terakhir ini aku pakai circum. Gimana? Kalau yang ini aku pakai inscribe. Coba ya. Tapol, lalu klik 10, kita enter, kita mau yang inscribe, mau yang 100. Nah, itu bedanya teman-teman ya. Ini yang circum dan yang ini yang inscribe. Oke. Selanjutnya aku mau ke arch. Arch itu adalah garis lengkung ya teman-teman. Yang kali ini aku mau contohin itu aku mau buat arch 3 point ya teman-teman. Arch 3 point itu begini nih. Kita klik arch, kita enter, atau kita bisa di sini nih. Aku mau yang 3 point. Klik sini, aku klik sini, aku klik sini. Nah, gitu deh fungsinya dari arch 3 point. Jadi kita harus menghubungkan dari titik 1, titik 2, dan titik 3 ya teman-teman. Nah, arch ini juga ada arch start, atau ini ya teman, banyak nih di arch. Ada 3 point, start center end, start center angle, start center length, start end angle, dan lain-lainnya teman-teman. Sekarang aku mau ke rectangle untuk membuat persegi atau persegi panjang. Shortcutnya yakni REC, enter, atau bisa juga kita cari di sini teman-teman. Di draw ini, di sini kita klik rectangle, kita klik sini, titik awalnya aku mau 100, jangan lupa ya teman-teman, koma 100,100 kita coba ya. Nah, jadinya itu persegi atau kotak ya teman-teman. Kalau mau ke rect, enter, 200,100 ya teman-teman. Aku mau di sini deh, di sini. Rect, enter. Lalu kita posisikan di sini. Segini ya teman-teman. 200,100 nih teman-teman. Kita enter. Nah, gitu ya teman-teman cara buat persegi atau persegi panjang. Jangan lupa apa? Iya, koma. Aku juga udah buat di sini persegi panjang sangat beraturan. Ini nih. Ada persegi panjang yang tidur, ada persegi panjang yang berdiri juga. Nah, rectangle ini nih, 6 ini biasa dipakai untuk membuat denah ruangan, pondasi, atau objek kotak lainnya ya teman-teman. Sekarang aku mau ke circle. Ini circle atau lingkaran ya teman-teman. Digunakan untuk membuat lingkaran. Shortcutnya yakni C, atau kalian bisa klik di sini. Aku mau pakai shortcut C. Terus aku mau tentukan titik pusatnya di sini. Nah, kita tinggal buat aja teman-teman, atau mau buat radiusnya sama diameternya, ntar deh ya. Nih. Aku mau buat di sini. Sekarang aku mau buat lingkaran tapi ada radiusnya ya teman-teman. Nah, lingkaran tapi ada radiusnya. Aku mau buat radius 75, coba. Kita klik sini, radiusnya 75, kita enter. Nah, segitu deh. Ini lingkaran berradius, dan aku juga mau buat yang lingkaran berdiameter. Kita klik di sini ya teman-teman. Aku mau buat diameter berapa ya? 300 coba ya. 300, kita enter. Nah, segitu nih.
ini radius. Ya, ini radius dan ini diameter. Itu ya teman-teman caranya buat lingkaran. Klik C. Klik C, enter. Kalau kita klik sini, kita double klik, sudah selesai. Gitu ya caranya buat circle. Nah, sekarang aku mau buat ellipse. Untuk membuat bentuk oval atau ellipse, shortcutnya yakni EL, enter. EL, enter. Tentukan sini, lalu ke sini, lalu kita tentukan tingginya. Tingginya aku mau berapa ya? Segini? Atau berapa? 200? Nah, kalau tingginya 200 itu segini ya teman-teman. Ellipse. Ini caranya buat ellipse. Ini ke sini, kita juga bisa buat ellipse yang panjang. Kayak gini nih. Panjangnya ke atas itu buat ellipse apa ya? Center juga bisa. Kita harus, nah gini nih teman-teman. Nah, kita bisa buat ellipse kayak gini atau kayak gini, terserah teman-teman butuhnya yang gimana. Dan yang selanjutnya aku mau buat SP-line. Apa sih gunanya SP-line? SP-line ini digunakan untuk membuat garis lengkung yang halus teman-teman. Shortcutnya itu PL, enter, atau juga bisa di sini nih, di draw. Terus kita cari SP-line. Nah, SP-line itu ada dua teman-teman, ada SP-line fit sama SP-line CV. SP-line fit dulu ya, biar aku bedain apa nih bedanya. Aku klik sini, 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 sama sini, sini, sini. Nah gini ya teman-teman. Sekarang selanjutnya aku mau buat yang SP-line CV. SP-line CV itu gini. Ini ya teman-teman. Nah, bedanya itu apa teman-teman? Kalau SP-line fit ini kita buat ke sini potongannya, titik potongnya itu bakalan mengikuti kita. Jadi ibaratnya kita potong titik sini, ya udah garisnya bakalan ngikutin titik potong yang kita tuju. Sedangkan kalau SP-line CV ini dia malah mencari atau membuat garis di antara titik potong kita. Ini contohnya titik potong kita itu di sini ya. Dia itu bakalan buat di sini, di tengah-tengahnya teman-teman, bukan di pas titik potongnya. Itu bedanya SP-line fit sama SP-line CV ya teman-teman. Fungsinya buat apa nih? Nah, fungsinya itu buat gini kalau SP-line. Umpamanya sebagai contoh ya, kita itu punya lahan segini nih. Nah, SP-line itu digunakan untuk kontur taman atau kontur yang lain ya teman-teman. SPL, enter. Mau buat di sini nih. Gini nih teman-teman, kita enter. Nah seperti itu ya teman-teman cara membuat kontur taman dengan SP-line. Apa shortcutnya teman-teman? SPL, enter, gitu aja teman-teman. Dan juga SP-line ini sering digunakan untuk desain yang lebih fleksibel dan organik, seperti yang kata aku tadi tuh teman-teman, kayak buat kontur taman atau yang lain-lain. Nah yang terakhir ini aku mau buat revision cloud, digunakan untuk memberi tanda revisi pada gambar. Nah, ini aku spill dikit-dikit. Revision cloud itu ada di draw juga di sini. Ada rectangular, polygonal, freehand. Aku mau coba yang rectangular. Tuh gambarnya gini teman-teman. Nah, gitu. Kalau mau shortcutnya gitu gini, ref cloud, enter. Kita buat lagi,
Itu ya teman-teman. Dan aku juga mau coba yang poligonal. Aku mau coba yang poligonal. Tuh gini teman-teman. Ref cloud. Tuh begini teman-teman kalau poligonal. Begitu ya teman-teman kalau poligonal. Aku buat revision cloud bentuk segitiga nih. Dan yang ketiga ini ada freehand. Revision cloud freehand. Freehand itu kita gambar satu-satu gini teman-teman. Kita tentukan titiknya. Itu terserah kita, ibaratnya freehand itu ya kayak kita gambar manual gitu untuk revision cloud-nya. Begitu ya teman-teman. Nah, sekarang ini aku mau contohin cara buat, kita gambar dulu baru buat revision cloud-nya. Gini deh. Lalu kita klik ref cloud. Kita klik O. Objeknya diklik. Dan di sini ada reverse direction ya teman-teman, ada yes dan no. Kalau no itu ya seperti ini deh tampilannya kalau no. Lengkungannya itu ke dalam, sedangkan kalau kita yes, nah lengkungannya itu keluar teman-teman. Gitu ya bedanya kalau yes dan no di revision cloud. Aku juga mau contohin yang circle. Circle tapi di ref cloud. Kita klik ref cloud, kita enter, lalu kita klik O, kita enter, kita select object, klik ini. Apa teman-teman? Kalau reverse, kalau yes itu keluar yang kayak si persegi panjang ini, sedangkan kalau di no dia akan tetap ke dalam seperti ini teman-teman. Nah begitu ya teman-teman. Nah caranya juga kita enter, lalu kita klik di sini teksnya ya. Kita klik di sini teman-teman teksnya. Revisi. Kita klik di sini teman-teman. Cara membuat revision cloud dan juga gunanya revision cloud itu begitu teman-teman. Ini tulisannya di sini dan ini untuk menandai area yang ingin direvisi teman-teman. Oke. Biasanya digunakan di saat revisi gambar kerja atau koreksi dari dosen atau engineer ya teman-teman. Nah, itulah beberapa perintah dasar AutoCAD untuk pemula yang wajib diketahui, yaitu line, polyline, polygon, arch, rectangle, circle, ellipse, spline, dan revision cloud. Jika sudah memahami perintah-perintah ini, kalian sudah bisa mulai membuat gambar kerja atau gambar teknik sederhana di AutoCAD. Langkah selanjutnya biasanya belajar tentang move, copy, stretch, rotate, mirror, scale, trim, dan lain-lain, karena itu sangat penting dalam menggambar teknik. Oke, gitu aja deh video pada kali ini. Jadi, sebelum aku tutup nih teman-teman, aku mau minta maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah dalam pembuatan video ini. Karena aku juga sama-sama masih belajar bersama kalian. Dari aku pemula untuk kalian juga yang para pemula. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.